Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurges Aliasan, NPM 20.186. Kali ini kita bakal ngelakuin podcast bersama kedua rekan saya. Saya Muhammad Ali Akbar Retorik dengan NPM 22.404. Saya Adika Mulyawan dengan NPM 23.345. Oke, kali ini kita bakal ngelakuin pembahasan tentang responsibility atau tanggung jawab dalam hukum perusahaan. Ada yang tahu nggak tentang responsibility dan tanggung jawab perusahaan? Oh, aku tahu responsibility adalah kewajiban hukum dan moral perusahaan untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan, keputusan, dan akibat dari kegiatan usahanya, baik terhadap pemegang saham, karyawan, konsumen, masyarakat, maupun negara. Nah, ada yang tahu nggak jenis-jenis responsibility itu apa? Nah, kalau itu aku tahu kalau jenis-jenis responsibility ada beberapa yang seperti legal responsibility itu berfokus kepada kepatuhan pada hukum dan regulasi, contohnya seperti bayar pajak dan izin usaha. Ada juga contractual responsibility, itu juga berfokus kepada kewajiban berdasarkan kontrak, contohnya seperti one prestasi yang berarti ganti rugi. Ada pula tort atau direct responsibility, itu berfokus pada akibat perbuatan melawan hukum, contohnya seperti penyemaran lingkungan atau penipuan. Ada juga social responsibility atau CSR, di mana itu berfokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Contohnya seperti CSR perusahaan tambang di daerah terdampak. Dan yang terakhir ada juga criminal responsibility, yang itu berfokus kepada bila korporasi melakukan tindak pidana. Contohnya seperti korupsi, pencucian uang, atau pelanggaran lingkungan. Berarti kalau ada jenis-jenis, berarti juga ada subjek-subjek ya. Kalau subjek ada yang tahu tidak? Aku tahu, aku mau jawab, Kang. Ada unsur subjek, 4 unsur. Itu ada di perseroan badan hukum. Itu dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Ada pula direksi yang bertanggung jawab atas keputusan operasional perusahaan. Lalu ada komisaris yang mengawasi kebijakan dan tindakan direksi. Ada pemegang saham yang bertanggung jawab terbatas pada modal yang disetor, kecuali jika terjadi penyalahgunaan PT atau piercing the veil. Setelah unsur-unsur subjek, ada juga tentang prinsip-prinsip dalam responsibility hukum perusahaan. Di antaranya adalah Aku tahu prinsip yang pertama adalah limited liability, yang artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Contohnya seperti investor tidak wajib membayar utang jika perusahaan itu bangkrut. Nah, kedua ada piercing the corporate veil, yang artinya penghapusan batas tanggung jawab jika PT disalahgunakan. Contohnya seperti adanya tindak pidana pencucian uang, yang berarti pemegang saham juga akan ikut dituntut. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada good corporate governance, yang artinya prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan juga keadilan. Contohnya seperti direksi yang wajib membuka laporan keuangan secara jujur ke publik. Ada yang tahu nggak dasar hukum dari responsibility atau tanggung jawab? Oh, itu aku tahu tuh. Tapi aku tahu hanya beberapa yang seperti Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Itu tentang perseroan terbatas. Juga tahu tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Ada juga Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang aku tahu terakhir itu Peraturan OJK tentang Good Corporate Governance atau GCG. Oke, jadi tanggung jawab responsibility kesimpulannya adalah hukum perusahaan merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap entitas bisnis, baik berbadan hukum maupun tidak, memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban terhadap negara melalui kepatuhan hukum dan pajak,
terhadap pemegang saham melalui pengelolaan dan yang transparan, terhadap karyawan melalui perlindungan hak dan keselamatan kerja, serta terhadap masyarakat dan lingkungan melalui praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Aku ada pertanyaan nih, kalau direksi bikin keputusan bisnis yang akhirnya rugi besar, bisa nggak mereka dituntut secara hukum? Oke, jawabannya belum tentu bisa dituntut. Dalam hukum perusahaan ada prinsip yang namanya business judgment rule. Artinya, dalam direksi mengambil keputusan dengan etika baik atau good faith berdasarkan informasi yang memadai, informed decision, dan untuk kepentingan terbaik perusahaan, best interest of the company. Maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum meskipun hasil akhirnya rugi. Kalau gitu aku mau ada pertanyaan. Yang kedua itu gimana tanggung jawab perusahaan kalau karyawan ngelakuin tindak pidana waktu kerja? Oh, kalau itu tergantung dari perbuatannya. Jika ada unsur tindak pidana itu dilakukan untuk dan atas nama perusahaan, maka perusahaan juga bisa ikut bertanggung jawab secara pidana. Contohnya seperti karyawan bagian pemasaran menyuap beberapa pejabat supaya proyek ini disetujui. Nah, kalau tindakan itu atas perintah dari atasan atau diketahui oleh manajemen, maka perusahaan juga bisa kena sanksi pidana. Tapi kalau si karyawan bertindak di luar kewenangan dan untuk kepentingan pribadi, maka perusahaan bisa lepas dari tanggung jawab hukum. Nah, sekarang aku ada pertanyaan nih buat Kang Ali. Gimana kalau perusahaan buang limbah ke sungai dan merusak lingkungan? Siapa nantinya yang akan bertanggung jawab? Apakah perusahaannya aja atau direksinya juga ikut terlibat? Kalau pertanyaan ini tergantung ya. Kalau dari kasus ini, dua-duanya itu bisa bertanggung jawab, baik dari perusahaan sebagai badan hukum ataupun dari direksi secara pribadi. Tapi tergantung sejauh mana keterlibatan dan kelalaiannya itu. Seperti ada contohnya pada kasus PT Freeport Indonesia dan PT Tubapop Lestari itu pernah disorot karena dugaan pencemaran lingkungan. Dalam beberapa kasus, penanggung jawab perusahaan seperti direktur utamanya atau manajer operasionalnya itu ikut diperiksa karena dianggap mengetahui tapi tidak mencegah pelanggaran tersebut. Oke, baik. Untuk podcast kali ini mengenai pembahasan responsibility hukum perusahaan, sampai sini aja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys, cut.